Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sangat menyesuaikan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Diana Puspitasari, NIP 572013375581, dari kelas KLK 3 Delta. Mohon izin memulai video presentasi tentang kebijakan logistik dan daya dukung infrastruktur Indonesia menuju proses maritim dunia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang tersusun atas lebih dari 17.000 pulau, serta dirangkai oleh 95.181 km garis pantai, yang merupakan terpanjang kedua setelah Kanada, dan sekitar 70% wilayahnya berupa laut. Di samping itu, pada wilayah pesisir dan laut Indonesia terkandung beragam sumber daya alam atau yang biasa dikenal dengan SDA, dan environmental service yang sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Kemudian ada agenda pembangunan untuk mewujudkan poros maritim dunia ini terdiri dari 5 pilar, yaitu 1. Pembangunan kembali sumber daya maritim Indonesia. 2. Komitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 3. Komitmen untuk mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Dan yang terakhir, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Sehubungan dengan infrastruktur dan konektivitas maritim, sektor logistik merupakan salah satu sektor yang sampai saat ini memiliki banyak permasalahan. Kinerja logistik Indonesia belum optimal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain seperti Singapura dan Malaysia. Kinerja logistik sangat terkait dengan infrastruktur pelabuhan. Pelabuhan sendiri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam gerakan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada dasarnya, fungsi tradisional pelabuhan adalah sebagai tempat distribusi produk, bahan baku, sumber daya alam, dan distribusi sumber daya manusia dengan menggunakan jalur laut. Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengembangkan sistem transportasi laut modern melalui tol laut akan menciptakan konektivitas yang baik antara wilayah barat dan timur. Program tol laut diperkirakan dapat mengurangi biaya logistik negara sebesar 10 sampai dengan 15%. Melalui tol laut, pemerintah bertujuan untuk membangun hub internasional bagi perdagangan laut di Indonesia. Salah satu langkah pertama untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia berencana untuk mengembangkan atau memodernisasi 24 pelabuhan laut. Sebanyak 11 pelabuhan utama dan pengumpan akan direnovasi. 13 pelabuhan sisanya akan dirancang untuk menangani kargo. Langkah berikutnya adalah pembangunan industri sekitar pelabuhan. Peran sistem logistik nasional dan infrastruktur dalam proses maritim dunia memiliki peran yang strategis dalam mensinkronkan dan menyelaraskan kemajuan antar sektor ekonomi dan antar wilayah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan benteng bagi kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional. Tetapi peran strategi sistem logistik nasional tidak hanya dalam memajukan ekonomi nasional, namun sekaligus sebagai salah satu wahana pemersatu bangsa. Sistem logistik nasional yang efektif dan efisien diyakini mampu mengintegrasikan daratan dan lautan menjadi satu kesatuan yang utuh dan berdaulat, sehingga diharapkan dapat menjadi penggerak bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara maritim. Dalam rangka pengembangan sistem logistik nasional yang ditetapkan Perpres No. 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem logistik nasional atau yang biasa disingkat dengan Sisloknas, cetak biru Sisloknas menyediakan kerangka bimbingan kepada pemerintah dan sektor bisnis dalam mengembangkan sistem logistik nasional yang efektif dan efisien. Cetak biru ini merupakan referensi kepada pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan rencana pembangunan logistik. Selain itu, dengan cetak biru Sisloknas akan membantu meningkatkan transparansi dan koordinasi antar kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan subnasional. Berikut adalah gambaran yang menunjukkan jaringan transportasi laut sebagai backbone logistik maritim. Konektivitas nasional pada akhirnya tidak bisa terlepas dari jaringan transportasi laut sebagai tulang punggung logistik maritim. Kondisi transportasi maritim saat ini masih harus mendapatkan perhatian khusus. Kondisi infrastruktur Indonesia juga masih berpusat di Jawa, dengan di wilayah lain seperti wilayah timur kurang mendapat perhatian.
Misalnya saja, pintu gerbang ke wilayah timur Indonesia saat ini adalah Makassar, Sulawesi Selatan, padahal antara Maluku dan Jawa akan lebih efektif apabila tidak terlalu banyak titik transit untuk bongkar muat barang. Untuk itu, pemerintah menetapkan program aksi kinerja infrastruktur transportasi laut meliputi: 1. Ditetapkan pelabuhan hub udara internasional di Jakarta, Kuala Namu, dan Makassar. 2. Beroperasinya model sistem pelayanan 24/7 kargo udara di Bandara Soekarno-Hatta. 3. Beroperasinya secara terjadwal jalur pelayanan short sea shipping atau SSS di jalur Pantura dan Lalunting, Sumatera untuk menggalakkan transportasi laut sebagai backbone transportasi nasional. Kemudian dibangunnya pelabuhan hub laut internasional untuk kawasan timur Indonesia di Bitung dan untuk kawasan barat Indonesia di Kuala Tanjung. Kemudian pengembangan pelabuhan kargo udara di Manado, Bali, Balikpapan, Marotai, Bia, dan lain-lain. Dan beroperasinya secara efektif dan efisien pelabuhan kargo udara internasional. Kemudian kinerja logistik nasional dan daya dukung infrastruktur, pemasaran, dan kebijakan. Berbicara mengenai kinerja logistik nasional tidak dapat dilepaskan dari besaran biaya logistik yang ada di suatu negara. Bank Dunia menyatakan bahwa biaya logistik Indonesia adalah sekitar 27% dari produk domestik bruto atau biasa disingkat PDB, berbeda dengan yang terjadi di Malaysia, biaya logistik sekitar 13%. Kondisi ini menggambarkan bahwa sektor swasta di Indonesia akan memiliki waktu yang sulit bersaing dengan negara tetangga. Bahkan untuk di tingkat domestik, mereka harus memiliki keunggulan kompetitif dalam hal biaya, tenaga, maupun faktor produksi lain. Faktor yang berkontribusi terhadap inefisiensi ini adalah pertama, manajemen pelabuhan. Salah satunya terkait dengan manajemen waktu tinggal kontainer di pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Priok misalnya, berupaya untuk melakukan perbaikan dalam manajemen pelabuhan. Manajemen pelabuhan Tanjung Priok mengurangi waktu tinggal dari kontainer di pelabuhan menjadi rata-rata 6 hari, dari sebelumnya sekitar 8 hari di tahun 2013. Tapi rentang waktu ini masih 2 kali lebih lama dari waktu yang dibutuhkan di Malaysia dan hampir 5 kali lebih lama daripada di Singapura. Yang kedua ada transportasi ke dan dari pelabuhan. Transportasi ke dan dari pelabuhan dapat dilihat misalnya dari truk yang membawa kontainer dari pelabuhan Jakarta untuk kawasan industri Cikarang dapat memakan waktu sekitar 6 jam. Kondisi berbeda apabila dibandingkan dengan Malaysia. Di Malaysia yang membutuhkan waktu 2 jam untuk perjalanan setara. Yang ketiga ada rantai pasokan yang tidak baik. Seperti misalnya kurang cold storage facilities di setiap negara menghambat kemampuan untuk mempertahankan nilai yang tinggi dari produk seperti ikan dan lain-lainnya. Kemudian inefisiensi peraturan. Peraturan dapat dilihat dari proliferasi aturan dan prosedur administrasi untuk impor. Misalnya izin, surat rekomendasi, laporan pra-verifikasi yang menyebabkan ketidakpastian dan membuka ruang untuk korupsi. Dan yang terakhir ada kemutahiran teknologi. Pelabuhan di seluruh dunia menggunakan sistem komputer untuk menciptakan sistem operasional yang efisien. Sistem ini digunakan untuk memindahkan barang masuk dan keluar dari pelabuhan secara cepat, aman, dan pasti. Teknologi semacam ini belum sepenuhnya dilakukan di Indonesia. Tentu saja hal ini berakibat pada manajemen pelabuhan yang tidak efisien dan menyebabkan penundaan dalam perdagangan internasional dan domestik. Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa kinerja sistem logistik internasional Indonesia pada umumnya masih tidak optimal dan perlu ditingkatkan. Penyebab ketidakoptimalan yaitu pertama, infrastruktur yang tidak memadai baik kuantitatif maupun kualitatif, kedua, prevalensi pungutan liar dan biaya transaksi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, proses ekspor impor yang memakan waktu lama dan kemacetan di pelabuhan jasa, kapasitas pelayanan dan jaringan pendukung penyedia logistik nasional yang tidak memadai, dan terakhir, disparitas harga yang signifikan di perbatasan. Berikut adalah grafik yang menggambarkan peringkat kualitas pelabuhan di ASEAN. Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa kualitas pelabuhan Indonesia berada di peringkat 4 setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Singapura adalah negara yang memiliki kualitas pelabuhan terbaik di antara negara-negara ASEAN. Beberapa negara ASEAN mengalami perbaikan dalam hal kualitas pelabuhan tahun 2014 sampai 2015. Kemudian, berikut adalah grafik yang menggambarkan kinerja logistik Indonesia. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 Indonesia berada di peringkat 43 dari 155 negara yang disurvei. Rendah dari beberapa negara ASEAN yaitu Singapura yang menempati posisi pertama, Malaysia 27 dan Thailand 31. Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2010 yang menjadi peringkat 75 dari 155 negara.
lebih rendah dibandingkan beberapa ASEAN negara yaitu Singapura yang peringkat 2, Malaysia 29, dan Thailand 35, dan bahkan lebih rendah daripada Filipina 44 dan Vietnam 53. Pada tahun 2012, peringkat LPI Indonesia jauh meningkat menjadi peringkat 59 dari 155 negara yang disurvei. Masih lebih rendah dibandingkan dari beberapa negara ASEAN yaitu Singapura yang pertama, Malaysia 21, Thailand 38, Filipina 52, dan Vietnam 53. Berikut adalah tabel yang menunjukkan biaya logistik nasional Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju dan negara-negara ASEAN. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa biaya logistik Indonesia paling besar dibandingkan negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sementara di beberapa negara maju lain biaya logistik juga rendah, yaitu kurang dari 20%. Bagi kalangan industri, permasalahan yang muncul terkait dengan logistik adalah biaya logistik dan waktu kirim. Faktor-faktor lain penyebab tingginya biaya logistik antara lain yaitu pertama, teknologi informasi dan komunikasi yang kurang mendukung dalam proses pemantauan arus barang antar wilayah yang berpotensi meningkatkan biaya. Dua, sarana yang mahal dalam hal pengadaan angkut truk dan kapal laut, pajak dan suku bunga tinggi. Tiga, regulasi logistik yang tidak terpadu dan tumpang tindih peraturan pusat daerah. Empat, kompetensi SDM logistik yang rendah. Dan terakhir, armada yang tidak layak beroperasi. Jadi, sektor logistik Indonesia sangat penting untuk memastikan pembangunan ekonomi yang lebih seimbang di seluruh Nusantara. Tantangan infrastruktur serta kurangnya profesional logistik yang berkualitas harus segera disikapi dan memastikan bahwa Indonesia mampu bersaing secara efektif di tingkat regional dan global. Terlepas dari tantangan ini, perusahaan nasional membutuhkan jasa logistik teknologi yang lebih canggih untuk melayani pasar lokal maupun internasional. Sebuah sistem linkage seperti yang telah digariskan dalam Sisloknas merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta yang meningkatkan pelabuhan laut, bandara, jalur kereta api, dan jalan di samping infrastruktur informasi teknologi yang akan mendukung pembangunan ekonomi nasional. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.